Halo, good morning. Ketemu lagi dengan saya Atsna78 pada hari ini tanggal 26 Mei 2022. Hari ini saya mau upload video lesson of life from review movie Gaptung ya. Lagi-lagi saya drakor nih. Saya tuh kalau bikin video sebenarnya enggak direncanakan, tetapi apa yang tiba-tiba terlintas dan rasanya mendesak untuk saya bikin video. Jadi seperti film Gapdong ini sebenarnya saya nontonnya sudah lama, tapi terlintas di pikiran saya nih berapa hari ini. Jadi akhirnya saya putuskan ya udah saya hari ini bikin video tentang video ini deh gitu kan ya. Nah, Gapdong ini video tahun 2014 tentang filmnya tentang psikopat ya kan. Jadi pemeran utamanya itu yang ceritanya seorang anak kecil yang ayahnya memiliki gangguan mental dan dituduh sebagai psikopat. Jadi ayahnya bunuh diri, jadi anaknya menjadi detektif untuk mencari kebenaran tentang ayahnya, ingin menghapus nama jelek ayahnya gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau alur ceritanya sih seperti biasa aja tentang ya psikopat, pembunuhan, tapi film ini berdasarkan kisah nyata. Jadi di daerah Hwasong itu di Korea itu terjadi perkosaan 10 orang wanita dan dibunuh. Nah, inilah yang diangkat menjadi cerita di film Gapdong ini. Jadi ini serial kisah nyata ya yang tahun 1986 sampai 1991. Nah, di film Gapdong ini saya penasaran dengan penulis skenario-nya itu kok kayaknya memahami banget jiwa psikopat gitu kan. Jadinya saya searching nih, psikopat tuh apa sih, kok kayaknya di dalam film itu kok kayaknya rata-rata lah film Korea atau film luar kok semua pada menghidupkannya tuh bener-bener kayak bener-bener seorang psikopat gitu. Jadi akhirnya saya penasaran, saya searching, ketemulah di salah satunya tuh Hello Sehat. Nah, di sini tuh dia mengatakan ya, definisi psikopat itu gangguan mental yang ditandai dengan kurangnya empati dan kontrol perilaku yang buruk atau impulsif. Sikap ini mengakibatkan penderitanya memiliki perilaku antisosial serta cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal termasuk kekerasan. Jadi gangguan kepribadian antisosial, makanya kadang-kadang kan dia nggak mau sendirian tapi kan kalau kita lihat di film kok dia seorang suami yang baik, seorang, kalau di Gapdong ini seorang kepala polisi yang baik gitu. Pokoknya beda banget dengan ini, apa artinya definisinya gitu kan. Jadi nah ternyata dia itu seseorang dengan kondisi ini umumnya bersikap manipulatif untuk mendapat kepercayaan orang lain. Nah, jadi mereka belajar untuk meniru emosi yang sebenarnya tidak mereka rasakan dan akan tampak seperti orang yang normal. Nah, bahkan mereka seringkali menunjukkan kepribadian yang hangat dan mempesona. Nah, benar, itulah yang di film yang ditampilkan kan. Nah, jadi penderita kondisi ini pun seringkali berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang stabil. Wow, ya kan? Bahkan terkadang mereka memiliki keluarga dan hubungan jangka panjang lainnya tanpa seorang pun tahu sifat sejati mereka. Inilah kenapa banyak orang yang tidak menyadari jika ada seseorang dan kondisi ini di lingkungannya. Nah, meski demikian, seseorang yang psiko sebenarnya itu tidak peduli dengan perasaan orang lain. Karena itulah banyak di antara mereka melakukan hal yang tidak bermoral, sering berbohong, bahkan kriminal tanpa penyesalan dan rasa bersalah. Sikap inilah yang kemudian berdampak luas pada kehidupannya, termasuk merusak pekerjaan, sekolah, serta hubungan dan keluarga dan lingkungan sosial. Nah, jadi kalau dilihat itu sebenarnya yang melatar belakanginya itu juga, kalau kalimat ini kan berarti kan sila ya, kita, perilaku kita, attitude kita ya kan.
Nah, tapi seberapa umumnya kondisi ini? Nah, psikopat itu adalah gangguan kepribadian yang dapat ditemukan di semua lapisan masyarakat dan profesi. Jumlah penderita gangguan ini pun ditemukan cukup banyak di antara para tahanan penjara. Dan inilah yang membuat saya membuka wawasan saya. Ternyata bukan tunggu sudah parah loh orang itu disebut psikopat. Nah, sama seperti sel kanker yang ada di setiap tubuh manusia, ternyata psikopat juga tuh semuanya sudah ada di dalam tubuh kita, di dalam badan kita ini. Ini yang saya baru menyadarinya gitu loh. Waduh, gitu ya. Gile bener ya kan? Nah, jadi kalau dilansir dari sebuah studi yang dimuat di jurnal Psikiatrik pada tahun 2012, jumlah orang dengan gangguan kepribadian psikopat itu diperkirakan mencapai 1% dari total populasi umum. 1% tuh banyak loh. Kita kan ada berapa puluh jiwa ya kan. Nah adapun pria 3 kali lipat lebih banyak mengalami kondisi ini dibandingkan wanita. Pantesan setiap gue nonton film itu kok kebanyakan pria daripada wanita. Berarti kita para wanita ini sebenarnya termasuk berkah ya. Mungkin kita sudah memiliki karma karma kurang baik dibandingin pria dengan harus mengalami datang haid tiap bulan, lalu mengandung dan melahirkan. Jadi kita agak terhindar dari yang kondisi seperti ini. Tetapi pria yang hidupnya sudah sangat enak nih, kayaknya lebih beruntung daripada wanita, baik tingkat derajat dan sebagainya. Dan dia tuh ternyata 3 kali lipatnya loh mempunyai kondisi ini. Dan inilah yang kekurangan dari pria. Menurut saya ini baru saya tahu nih. Nah, jadinya kita juga harus perlu mempelajari ya kan, tanda dan gejala psikopat itu sendiri seperti apa gitu, supaya kita juga jadi lebih memahami. Nah, ciri-cirinya tuh ya, 1, mempesona dan pintar bicara. Saya mempesona dan pintar bicara, tapi saya nggak psikopat loh, ya kan. Nah, psikopat biasanya punya kecenderungan untuk bersikap baik, menarik, menawan, cerdik, dan pintar berbicara. Mereka umumnya berbicara dan cepat dan berenergi dan sering menyela pembicaraan orang lain dan berbagai informasi yang meyakinkan. Kebanyakan orang benar-benar menyukai. Aduh, waktu saya baca ini saya merasa saya juga kadang-kadang suka menyela, kadang-kadang saya nggak sadar, tapi saya nggak psikopat. Ya, tapi kita coba lihat ya, ini kan karakteristik dan sifatnya ini pasti banyak dong ya kan. Nah, ini mungkin rata-rata semua sudahlah orang yang mempunyai tipe seperti ini kan banyak juga ya kan. Jadi kita belum bisa mengambil langsung bahwa dia tuh psikopat gitu kan. Nah, yang kedua, percaya diri dan memiliki arogansi tinggi. Ya tentu dong, dia pasti percaya diri sama arogansinya tinggi banget. Makanya kalau kita lihat di film kan dia gak boleh tersinggung sedikit, langsung dibunuh. Buset ya kan, kalau kita kayak begitu mateng deh, dikit-dikit kita udah berapa banyak yang kita bunuh ya kan. Jadi dia merasa dia tuh manusia yang paling unggul. Ingat, kita gak boleh loh yang kayak begini. Setiap kita marah, jangan sombong lah ibarat kata begitu ya. Nah, yang ketiga, tidak tahan rasa bosan. Nah, seseorang dengan psikopat ini seringkali memiliki kedisiplinan yang rendah dalam menjalankan tugasnya hingga selesai karena mereka mudah bosan. Mereka tidak akan bisa bekerja dan pekerjaan sama dan waktu yang lama tuh dan ini saya juga loh, tak tahan rasa bosan. Kalian dua tadi enggak ya? Saya malah tidak percaya diri. Kalau ini terlalu percaya diri ya kan. Nah, kalau ini tidak tahan rasa bosan, ini saya memang orangnya moody. Dan mungkin kalian, kita sudah tahu ini salah satu gejala, dan mulai sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita mulai latih kedisiplinan kita ya kan. Saya pelan-pelan juga setelah baca ini saya sadar, wah disiplin itu ternyata benar-benar penting ya kan. Tapi memang susah sekali saya latihnya gitu kan. Ya minimal sudah tahu ini, saya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, keempat, senang akan perilaku antisosial yang membahayakan. Waduh, ini menipu, berbohong, merampok, mencuri, berkelahi, berzina. Kalau di ajaran saya ini udah termasuk di Pancasila Buddhis ini. Di sila tidak membunuh, tidak
mencuri, tidak berbohong, tidak berbuat asusila, tidak meminum dan makan makanan yang memabukkan, zat memabukkan. Jadi ini perilaku antisosial yang berisiko tinggi tanpa tujuan yang jelas. Jadi membahayakan. Nah, kalau kita jangan sampai karena jiwa-jiwa psikopat kita seperti sel kanker akan cepat menyebar. Kita juga harus ingat nih, kita kurangilah, jaga sila kita, kurangi sila kita yang tidak baik gitu kan. Nah, yang kelima, kurang rasa penyesalan atau rasa bersalah. Nah, psikopat cenderung tidak peduli, tidak memihak, berhati dingin dan tidak empati. Oleh karena itu, penderita kondisi ini tidak akan peduli akan kerugian, rasa sakit dan penderitaan korban. Ya jelas, dia kalau membunuh itu ya tentu aja dia nggak merasa empatinya gitu kan, nggak ada empatinya sama sekali, nggak ada rasa sakit, dia juga nggak tahu penderitaan korban, dia juga merasa nggak rugi, malah dia menikmati, ya kan. Kalau Anda begitu berarti Anda mempunyai sudah gejalanya walaupun berapa persen. Nah, itu kamu orang harus hati-hati, kamu harus memahami diri sendiri gitu kan. Keenam, cenderung memiliki gaya hidup parasit. Nah, ini menarik nih ya. Jadi ini ketergantungan yang disengaja pada orang lain seperti dalam hal uang. Ia juga manipulatif, egois dan mengeksploitasi atau memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya karena ia sendiri kurang motivasi, memiliki disiplin rendah dan tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab. Ini absolutely not me. Ini absolut ya. Saya paling tidak mau utang budi, tidak mau merepotkan orang lain, paling nggak enak hati, ya kan. Nah, kalau di sini berarti dia nih sengaja, karena yang dia sengaja memanipulatif, dia membunuh kan, dia mengambil memanfaatkan orang lain kan untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi kepuasannya. Dia egois kan, dia nggak peduli yang lain, dia membunuh aja gitu kan. Jadi ya ini salah satu hidup dia yang parasit, dia mempunyai ketergantungan untuk akhirnya ingin membunuh dan membunuh lagi gitu. Nah, 7, tidak dapat mengontrol perilaku. Psikopat memiliki perilaku mudah marah, jengkel, tidak sabar, mengancam, agresif dan mencaci maki. Hal tersebut hasil dari kurangnya pengendalian akan kemarahan. Nah, kalau di sini kalau kita lihat di depan orang dia baik, tapi abis itu dia bunuh. Nah, kalau kita masih manusia biasa, bukan psikopat, merasa kita bukan psikopat nih, kita emosi begitu aja, ya terus kita lupa, ya kan? Atau taruhlah sampai seminggu, sebulan, 3 bulan, tapi kita tidak ada niat sama sekali ingin membunuh. Nah, tetapi di sini kita perlukan kurangnya pengendalian akan kemarahan dan emosi. Berarti kita harus dari sekarang mulai mengendalikan kemarahan dan emosi. Itu berlaku buat saya. Ini juga saya harus sekarang dikit-dikit mulai mengendalikan dan mengontrol emosi dan kemarahan saya gitu. Ciri-ciri yang berikutnya, yang ke-8, masalah perilaku sejak usia dini. Nah, yang tadi maksudnya yang dari merusak, kecurangan, sila kurang baiknya itu biasanya udah mulai kelihatan itu dari usia dini. Dari masih anak-anak lah kita sebut. Jadi apalagi anak-anak yang berani melarikan diri dari rumah pada usia kurang dari 13 tahun. Itu takutnya kemungkinan besar dia akan bisa menjadi seorang psikopat gitu kan. Jadi anak-anak itu generasi penerus, makanya kita harus benar-benar memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita di usia itu, karena usia itu benar-benar usia yang fatal ya. Lalu ciri yang ke-9 nih, perilaku seksual yang tidak menentu, ya kan. Jadi ini ya tentunya kalau kita ngomong tuh pedofil tuh salah satu yang orang dewasa sama anak-anak, dia ada penyimpangan, ya kan. Ya pokoknya yang memperkosa lah, membunuh, pokoknya dia untuk melakukan kontak secara terus menerus. Itu dia mempunyai kepuasannya di bidang itu. Lalu 10, tidak mampu untuk mencintai.
kalau untuk mencintai, kalau dia bisa membunuh orang dengan sadis begitu, ya dia tentu tidak bisa mencintai dong. Gimana dia bisa mencintai kalau dia bisa membunuh orang seenaknya? Ya kan? Nah, lalu ke-11, tidak dapat mempertanggungjawabkan kegagalan. Nah, ini karena dia merasa dia manusia yang unggul, dia merasa dia paling hebat, dia sombong. Tapi maksudnya tuh dia tidak bisa menghadapi kegagalan. Jadi karena untuk itu makanya dia melakukan planning yang begitu sempurna, ibarat kata dia mantau, ya kan, dia rendah hati, dia sabar, pokoknya membuat kita tidak sadar sampai akhirnya kita dibunuh. Jadi sebenarnya tuh supaya tidak ketahuan, tidak ditemukan kesalahannya, tidak terbukti bersalah, tidak ketahuan, dan itulah kepuasannya dia. Nah, karena itu kalau dari yang manusia awamnya, kalau kita berbuat kesalahan, kita tidak mau mengakui, kita menyembunyikannya, terus kita planning supaya begini-begini. Wah, itu udah sifat-sifat ciri menuju seorang psikopat. Nah, maksudnya tuh begitu. Makanya tadi persentase semuanya tuh ada di dalam tubuh manusia tuh, kita mempunyai sifat kecenderungan berpikir seperti itu, ya kan? Jadi luar biasa banget ya, gila ya kalau dipikir-pikir. Makanya kalau kita berbuat kesalahan, harus mulai sekarang kita berani bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Jangan takut kegagalan, takut dipermalukan, takut akhirnya kita berbohong, menyalahkan orang lain, malah memfitnah orang lain. Itu kan jadinya gak bener gitu kan. Akhirnya lama-lama kebiasaan buruk, akhirnya menjadi psikopat karena dia merasa gue gak ketahuan ini. Penyebab psikopat itu ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi psiko, yaitu satunya tuh kondisi otak. Jadi kalau dilansir dari The Royal Society, itu sebuah penelitian menunjukkan bagian otak yang terlibat dalam pemrosesan emosi, empati, dan pengambilan keputusan, yaitu amigdala, insula, dan korteks prefrontal, menunjukkan penurunan aktivitas pada orang dengan karakteristik psikopat. Gangguan fungsi otak ini merusak respon terhadap rangsangan emosional dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, penderitanya kerap membuat keputusan yang buruk dan tidak bisa mengontrol emosi. Meski demikian, tidak ada bukti yang kuat mengenai kondisi otak tertentu sebagai penyebab dari psikopat. Adapun perbedaan kemampuan otak yang ditemukan masih kerap dipertanyakan. Apakah kondisi otak ini membuat seorang menjadi psikopat, atau apakah perilakunya yang cenderung mengubah keadaan otak? Nah, lalu faktor yang itu bisa dari genetik. Jadi ini yang menyebabkannya itu diturunkan dalam keluarga, yang membuat seorang rentan mengalami gangguan kepribadian antisosial termasuk psikopat. Jadi ya bisa aja kan seorang psikopat, kan dia tadi menikah, punya keluarga, punya anak. Nah, anaknya itu menyebabkan kondisi ini dia diturunkan. Nah, lalu yang faktor-faktor dia menyebabkan seorang bisa menjadi psikopat itu trauma. Jadi trauma masa kecil biasanya disebut berperan dalam membentuk seseorang menjadi psikopat, seperti pelecehan atau kekerasan pada anak. Jadi selain itu, beberapa penelitian menunjukkan gangguan kepribadian ini seringkali muncul pada orang dengan lingkungan keluarga yang sulit, seperti orang tua yang antisosial, alkoholisme, perkelahian orang tua, atau anak menjadi saksi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, serta pola asuh yang kurang tepat, seperti orang tua yang kerap berkata kasar atau menelantarkan anak. Jadi kesulitan atau trauma masa lalu memang kerap mempengaruhi perilaku saat masa remaja dan dewasa. Pasalnya, setiap kepribadian seseorang terbentuk sejak masih anak-anak melalui interaksi yang diwariskan oleh keluarga dan faktor lingkungan. Nah, inilah karena kita kembali lagi ingat ya, anak-anak itu generasi penerus kita gitu. Jadi sangat berperan sekali masa kecil itu, ya kan. Di video saya sebelumnya kan itu saya upload tentang keluarga kan.
Kenapa? Karena saya merasa saya tuh bukan dari keluarga yang harmonis ya, tidak seperti keluarga orang lain. Kalau orang lain tuh mungkin kita sudah menjadi broken home atau saya sudah menjadi anak liar. Tapi saya memilih nggak seperti itu. Nah, kebanyakan anak-anak itu belum tentu bisa seperti saya. Dia akan bisa lari ke dunia malam, misalnya dunia gelap, atau ke diskotik, atau minum-minum, atau mabok-mabok. Itu belum tentu setiap orang bisa melewatinya gitu kan. Karena memang sungguh berat. Jadi di sini dibilang lingkungan keluarga yang sulit ya, maksudnya yang kadang-kadang banyak di bagian yang terjadi pada orang tingkat bawah. Sebenarnya enggak loh. Di tingkat kalangan menengah ke atas itu juga banyak. Kenapa? Karena itu mereka kadang dia pendam, dia simpan, dia tidak berani ngomong. Lalu ketemulah lingkungan yang salah dan dia merasakan menemukan, oh ini bener nih, ini baru dunia gua nih. Dia merasakan, dia menemukan kebahagiaan di situ. Padahal sebenarnya itu hanya pelarian, ya kan? Jadi ini kenapa kembali lagi kita harus ingat inilah yang menyebabkan jangka panjangnya trauma ini salah satu faktor, ya kan? Faktor penyebab menjadi seorang psikopat, ya kan? Nah, jadi selain faktor resiko psikopat itu juga ada faktor yang di luar itu, ya kan? Jadi ada yang memiliki dia gangguan perilaku anak, ya kan? Anggota keluarga dan gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian lain atau gangguan kesehatan mental. Terus berada di lingkungan keluarga tidak stabil, itu kurang lebih faktor yang lain, tapi kurang lebih sama ya, itu faktor-faktornya. Nah, tunggu sebelum kita masuk ini, ya kan? Kita sudah tahu nih, oh ternyata itu psikopat. Oh psikopat tuh seperti itu, ya kan? Faktor-faktornya tuh ternyata tanpa disadari dan itu terjadi di masa lalu kita yang kita tidak bisa hindari. Karena misalnya trauma masa kecil kita tidak mengerti, akhirnya terbawa jadi psikopat, ya kita udah susah ngomong. Nah, masalahnya sekarang ternyata itu ada psikopat dan sosiopat. Nah, mungkin psikopat sudah familiar ya karena di film-film tuh banyak ya. Jadi kalau untuk sosiopat ini di film kan belum pernah diangkat karena kita semua taunya itu psikopat, ya kan? Boleh juga nih saran penulis naskah, penulis film, drama, movie, apapun lah. Kalau kalian yang kebetulan berjodoh menonton video saya ini, coba diangkat nih yang tentang sosiopatnya. Karena menurut saya sosiopat itu jauh lebih penting daripada psikopat itu sendiri, ya kan? Nah, apa sih sosiopat itu? Jadi dia sama dengan psikopat. Jadi gangguan mental yang berada di bawah naungan antisocial personality disorder atau APD. Jadi ciri orang sosiopat pun umumnya mirip dengan psikopat, seperti perilaku impulsif, manipulatif, dan cenderung melakukan tindak kriminal tanpa ada rasa bersalah dan penyesalan. Oke, itu hampir sama ya. Tetapi apa perbedaan antara psikopat dan sosiopat? Nah, perbedaannya itu, ya ini, sifat psikopat itu cenderung sudah terbentuk sejak penderitanya dilahirkan atau karena faktor genetik, yaitu karena tadi tiga faktor, itu salah satunya faktor genetik ya. Kalau sosiopat itu cenderung terbentuk oleh faktor lingkungan seperti pelecehan fisik, pelecehan emosional, pola asuh yang salah, atau trauma pada masa ini yang berarti di faktor di traumanya, ya kan. Nah, lalu kalau
Sosiopat justru seringkali tidak memiliki pekerjaan jangka panjang atau kehidupan keluarga yang normal. Dengan sosiopat akan lebih memilih untuk tinggal di rumah dan mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau tadi psikopat itu justru dia maunya mempunyai keluarga, pendidikan yang bagus, jabatan, supaya orang tidak tahu dia tuh seorang psikopat. Kalau sosiopat ini beda, justru dia malah nggak mau yang seperti dia, nggak mau membohongi, dia mau yang seperti biasa aja. Dia malah memilih untuk mengasingkan diri, ya kan, dari lingkungan sekitar. Nah, penderita sosiopat pun terlihat lebih sembrono daripada seseorang yang daripada seorang psikopat pada saat melakukan tindak kriminal. Misalnya nih, mereka cenderung tidak sabar, tidak impulsif, serta minim perencanaan. Beda banget dengan psikopat, dia satu dinding itu kan. Kalau kita nonton di film, dia bisa semuanya, aktivitas kita diketahui dari A sampai Z. Rumahnya kemana, dia ininya kemana, foto kita, foto rumah, foto anjing, foto apa, pokoknya semua lengkap satu dinding. Dia tahu banget, dia tahu apa yang dia lakukan, dia rencanakan dengan sangat baik gitu kan. Kalau sosiopat enggak. Lalu ya tidak sabar, ya gimana mau sabar kalau dia nempelin itu satu-satu, dia liatin, dia ini. Nah, itu perbedaannya. Lalu lebih impulsif, ya kan. Kalau itu kan enggak, dia enggak peduli, dia agak agak cuek. Kalau dia ini kan lebih pengen tahu, lebih gimana gitu kan. Jadi itu perbedaannya, ya kan. Nah, lalu pada saat melakukannya itu dia jadi gelisah dan mudah marah. Jadi kemungkinan, maksudnya pada saat melakukan tindakannya itu jadinya ini dia lebih gampang ditangkap pihak polisian. Nah, beda banget dengan psikopat. Dia bisa nipuin itu tes alat kebohongan di kantor polisi, ya kan. Dia bisa menjawab dengan baik karena di otaknya dia sudah sangat-sangat merencanakan. Inilah yang saya bilang kenapa sosiopat lebih penting daripada psikopat. Karena menurut saya sosiopat itu masih bisa diperbaiki, masih bisa disembuhkan, ya kan, daripada psikopat. Psikopat sudah tidak tertolong lagi kalau menurut saya. Tapi kalau dia ini kan masih ibarat kata mungkin baru separuh jalan lah, atau baru mau mulai terbentuk lah. Jadi kita harus dukung mereka tuh seperti apa supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Itu kan maksud saya gitu kan. Nah, jadi menurut saya sosiopat ini yang sangat penting. Kalau bisa dijadikan film, diangkat jadi sebuah film itu, jadi pada saat ditonton orang yang dia merasa, oh iya, gue nih seperti gini, dia bisa memutar pola pikirnya, pandangannya, wawasannya. Menurut saya, maksud saya itu begitu. Dan apalagi yang tadi ngomong, setiap orang mempunyai di dalam tubuhnya mempunyai jiwa. Ternyata jiwa psikopat, menurut saya mempunyai jiwa sosiopat lebih pentingnya, ya kan. Karena kita tuh masih bisa ditolong gitu kan. Kita tuh baru yang mempunyai sel kanker, tinggal sel kanker kan lo jaga cara pola makan kita, jangan memberikan yang kedoyanan itu kanker seperti gula, kan seperti itu aja. Nah, kita sudah tahu dong, kita bisa menghindari. Nah, sosiopat pun saya merasa begitu. Kita harus tahu dulu kenapa, apa, dan bagaimana harus kita lakukan. Jadi setuju nggak, ya kan? Menurut saya itu begitu. Nah, kalau pengobatannya, diagnosis itu kan biasanya pasti ada tanda-tanda dan tes yang dilakukan. Dan ini sih bagian kedokteran ya. Maksudnya kalau saya nggak begitu ngerti, tapi bisa baca sendiri di halosehatini.com, ya kan. Apa saja sih tes-tesnya pun khusus. Pasti saya tahu banget. Nah, pasti panjang dan ya pasti ribet lah gitu kan ya. Nah, selain itu nih ya, selain itu melalui meta analisis, ya kan, ada para peneliti itu juga menemukannya sedikit bukti untuk mendukung bahwa psikopat itu kan tadi memiliki
gangguan di otak yang mencegah kesadaran mereka mengalami ketakutan, ya kan? Tapi sebenarnya ilmuwan justru menemukan bahwa psikopat mengalami kesulitan mendeteksi ancaman. Peneliti menilai individu psikopat mungkin menderita ancaman disfungsional, stres pasca trauma, atau mungkin merasa diancam. Hal ini kemudian membuat mereka merasa takut, ya kan? Nah, peneliti dari Vrije Universiteit of Amsterdam and Radboud University Nijmegen itu menganalisa hubungan rasa takut dan psikopat para dewasa yang ini. Jadi maksud saya itu inilah yang berkaitan dengan di film Gapdung ini. Baru saya masuk lagi ke filmnya nih. Di Gapdung itu baru saya melihat tuh psikopatnya itu ternyata dia merasa takut. Banyak film Korea ya yang saya nonton, yang film psikopatnya nggak takut, ya kan? Di film ini beda loh. Psikopatnya takut. Dia takut diancam. Dia merasa diancam, dia takut. Akhirnya dia ada satu momen dia kerjasama dengan detektif itu, ya kan? Terus bisa berubah lagi dia kalau merasa terancam. Jadi maksud saya itu yang film psikopat ini beda banget dengan film psikopat yang biasa saya tonton. Banyak film psikopat semua dan kurang lebih alurnya sama. Kalau di Gapdung ini beda. Dan ini saya lihat relevansi banget dengan yang saya baca, ya kan? Kalau yang barusan tadi tentang peneliti itu takut itu dari saya lansir dari liputan6.com, ya kan? Jadi kok benar ternyata psikopat itu mempunyai rasa takut loh. Gila nggak? Karena dia rasa takut itulah dia cepat-cepat dia cari korbannya biasanya yang lemah. Setuju kan? Dia pasti carinya wanita yang tidak berdaya karena tenaganya lebih lemah, anak-anak, ya kan? Dia jarang kan sama yang lebih besar, tinggi besar badannya atau yang lebih berkuasa. Pasti dicarinya tuh yang lemah di tempat daerahnya yang sepi. Maksudnya persentase besar kemungkinannya dia tuh lebih berhasil. Nah, egois banget nggak? Dia bisa merasa takut karena itu dia harus cepet-cepet habisin lawan dia, mangsa dia dengan itu perencanaan yang sempurna. Karena apa? Untuk menutupi ketakutannya ternyata ya dia planning segitu banyak, dia begitu pokoknya gila bener ya kan orang psikopat itu kan. Nah, kita sudah tahu itu ya kan. Ya jadi jangan jalan-jalan lah di tempat yang sepi atau di malam hari, ya kurangin. Kalau ketemu orang yang begitu ya sama aja menyodorkan diri, karena dia udah pasti ngetem daerah situ. Kan begitu maksud saya itu. Ya harus berpikir sendiri, harus bisa berpikir menjaga diri sendiri. Kita kan gak bisa selalu mengharapkan orang lain, ya kan. Nah, karena apalagi kita tahu kita nih seorang wanita yang lemah, ya kamu juga harus ngerti lah, jangan sok merasa kuat. Kalau sudah kejadian seperti itu ya sudah, nyawa melayang, ya kan. Nah, kalau kali ini saya juga mau masukin dari sisi ajaran saya. Nah, di ajaran saya itu sebenarnya relevansi dengan halosehat.com ini, yaitu apa? Kalau tadi kita tahu kan ciri-ciri karakteristik orang dari psikopat itu apa? Kebanyakan pasti dari yang tadi yang banyak, termasuk banyak sifatnya itu dari yang tadi ini silanya ya. Nah, yang ini tadi silanya ini dari 11 itu. Ini kan semua kebanyakan dari sila atau hasil sila yang kita lakukan. Inilah
salah satunya ya. Jadi ajaran saya itu kita sebutnya tadi Pancasila Buddhis. Nah, dari 5 sila yang utama itu, dia efeknya jangka panjangnya banyak. Nah, itu ada semua tuh di 11 itu saya lihat ya kan. Nah, tetapi selain itu, maksudnya sila itu adalah dasar utama dalam kehidupan ini ya kan, moral dan etika kita ya kan, juga dasar pengembangan diri kita. Jadi ya jelas aja kalau dasarnya sudah nggak kuat, kita tidak latih atau kita tidak biasakan, ya dia bisa menjadi kecenderungan menjadi seorang psikopat ya. Lalu di ajaran saya itu ada mempunyai 2, yaitu hiri dan otapa. Hiri itu malu berbuat salah, otapa takut pada akibat perbuatan salah. Nah, ini saya nggak menemukan di sini. Nah, ini maksud saya ini dari pandangan sisi agama, ya kan? Saya yakin di agama lain pun ada, ya kan? Tapi karena saya tidak mengetahui begitu dalam ajaran yang lain, jadi saya mengangkat dari sisi ajaran yang saya, gitu kan? Kalau kita tahu malu berbuat salah, tentu kita tidak akan melakukannya, ya kan? Nah, hiri ini atau malu berbuat salah itu bersumber pada diri kita sendiri. Jadi itu biasa berhubungan dengan kehormatan diri, ya kan? Dari kelahiran kita, maksudnya dari kelahiran kita sudah menyikapi, menilai diri kita tuh seperti apa, kita mau menjadi apa, kita nggak mau dicap orang sebagai tukang pembohong, tukang penipu. Itu kan sifat-sifat yang kita bawa kan, itu merupakan kehormatan diri yang kita pilih ya kan, dari dalam diri kita bersumber dari diri kita sendiri. Terus kita pendidikan kita, lingkungan kita, pokoknya tuh kita mengusahakan biasanya yang terbaik ya, karena kita malu tadi berbuat salah ya kan, atau ada guru kita ya kan, kita selalu mengingat pesan guru-guru kita. Jadi kita setiap mau berbuat salah, kita tidak jadi batal. Misalnya kayak tadi penyimpangan seksual ya kan, karena di 5 sila Pancasila Buddhis itu kan ada tidak berbuat asusila ya kan, salah satunya juga itu. Jadi kalau kita sudah mengetahui ya kan, kita tidak akan berbuat ya kan. Nah, tahap ini pun masih belum. Karena apa? Malu aja kalau merasa orang tidak tahu, dia tetap lakukan karena merasa kan orang nggak ada yang tahu ini ya kan. Jadi hiri ini pun harus didukung dengan otapa. Otapanya ini apa? Takut pada akibat perbuatannya. Kalau kita menipu, apa sih yang akan kita terima hasil perbuatan kita tuh apa? Kalau kita berbohong, kita mencuri, kita berbuat asusila ya kan, apa sih akibatnya? Nah, kita harus paham dulu. Kalau nggak takut, ya pasti dia lakukan, karena dia merasa gua nggak ketahuan, saya tidak ketahuan, saya tidak ketahuan, jadi saya tidak malu dan saya juga tidak takut, makanya dia selalu sembunyi. Begitu ketahuan kan baru beda ceritanya ya kan. Nah, kalau di saya tuh kita gunanya ajaran kita tuh, kita ingatlah seperti ini sebelum kita melakukan, karena kalau sudah terjadi ya buat apa ya kan. Kau penyesalan tiada gunanya. Itulah gunanya ajaran kalau menurut saya ya kan. Ingat, masing-masing keyakinan Anda itu pasti memberikan yang terbaik buat Anda. Pada saat Anda bertindak, ingat kembali ajaran apa yang memberikan kebaikan buat kita sendiri. Nah, lalu kalau tadi hiri kan bersumber pada diri sendiri, otapa bersumber dari luar diri kita, ya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, ya betul kan? Itu dari trauma kita, dari lingkungan kita tadi ya kan, tinggal dengan sesama lingkungan yang antisosial lah, KDRT lah, kita secara langsung nggak melihat dan segala macam. Nah, itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi kalau pandangan ide-ide bahwa sesuatu yang berkuasa itu akan mempersalahkannya, maka ia akan menghindari perbuatan salah. Jadi maksudnya tuh di otapa ini dia harus mempunyai pandangan atau ide-ide bahwa
ada sesuatu yang berkuasa itu pasti akan mempersalahkannya. Jadi dia harus menghindari perbuatan salah itu. Jadi supaya dia tidak salah dan tidak memahami akibat lah. Jadi dia tahu. Takut ya kan, dia takut. Nah, ini kita sebutnya tuh loka paladama, yaitu dhamma pelindung dunia. Nah, inilah maksud saya dari sisi agama. Selain kita psikopat itu, kalau saya lihat di film, dia tentu kan tidak beragama kan. Kalau saya merasa Anda bukan seorang psikopat atau sosiopat, dan Anda membanggakan agama Anda, ajaran Anda, tentunya jangan sampai terjadi seseorang sosiopat. Entah Anda sadari atau tidak Anda sadari. Anda sudah tahu dan sengaja mau menjadi, atau Anda pura-pura tidak tahu, atau memang Anda ingin menjadi seseorang sosiopat atau psikopat. Dan itu semua pilihan di tangan Anda. Nah, saya berharap video ini melalui film Gapdong ini membuka wawasan saya. Tentunya saya tidak tahu loh bahwa saya itu ternyata memiliki jiwa psikopat atau sosiopat di dalam diri saya, ya kan. Walaupun dari 11 ciri itu tadi dua bagian, 2 poin, ya kan. Itu yang saya sadari. Yang tanpa saya sadari mungkin ada beberapa, ya kan. Nah, Anda pun juga begitu. Nah, saya berharap setelah Anda berjodoh menemukan video saya ini, yuk kita mari bersama-sama, yuk kita menjadi diri yang lebih baik. Demi masa depan yang lebih baik, demi lingkungan yang lebih baik. Karena apapun hal kecil itu, perbuatan kita itu selalu memberikan dampak baik atau buruk. Nah, dampak buruk kan ya psikopat ini, sosiopat itu pasti dampak buruk. Kalau baiknya kita bisa menginspirasi orang lain, ya kan, untuk menjadi yang lebih baik juga, ya kan, sehingga semua jadi yang banyak lebih baiknya kan, tentunya lebih bagus. Nah, kenapa akhirnya saya membuat video ini? Saya merasa nggak tahu ya kalau yang lain nonton video Gapdong ini apakah dia juga merasakan hal yang sama seperti saya. Tetapi saya kok ngelihatnya begini, kenapa kok dia bisa ada rasa takut itu? Pokoknya beda. Menurut saya film ini beda. Kalau anda sempat juga mau nonton ya silakan, supaya lebih memahami apa yang saya maksud. Tetapi kalau nggak pun ya juga tidak masalah. Jadi saya juga tidak di-endorse di sini, tapi saya merasa yang baik itu tidak ada salahnya kita sharing. Sharing is caring. Ya, oke, sampai di sini dulu video saya hari ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Bye.